Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Heni Hendrajati dan teman-temanku semua. Baik, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Menemukan, Menyimpan, dan Mengelola Referensi dengan Aplikasi Mendeley. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwi Cahya dengan NRP 5007221004 sebagai Ketua Kelompok. Perkenalkan, saya Jasmine Karisa Amelia dengan NRP 5007221010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Nabil Aldila, NRP 500722116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irhamilaya, NRP 5007221022. Kemudian ada teman saya Dian Riza Naura, NRP 5007221024. Perkenalkan, nama saya Safira Meliana Cahyono, NRP 507221028. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Jadi, karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan permasalahan menggunakan teori dan metode-metode ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah sendiri itu berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisannya pun dilakukan secara sistematis dan runtut. Nah, karena penulisannya secara sistematis dan runtut itu, karya tulis ilmiah ini juga membutuhkan panduan menulis referensi atau daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini bermanfaat agar pembaca bisa mengetahui ruang lingkup kajian penulis, juga memberikan referensi bagi pembaca untuk mendalami dan mengetahui informasi yang disajikan penulis secara lebih lengkap. Selain itu, referensi juga bisa berfungsi untuk menghindari plagiarisme. Yang selanjutnya adalah referensi dalam penulisan ilmiah. Dalam membuat tulisan ilmiah akan dibutuhkan banyak referensi, dan tentunya penulis harus mencari referensi yang kredibel atau informasi itu dapat dipercaya. Karena referensi itulah yang akan menunjukkan serta meyakinkan pembaca bahwa informasi yang diberikan oleh penulis adalah benar, sehingga akan semakin banyak pembaca yang akan mensitasi atau mengutip tulisan tersebut untuk dicantumkan dalam karya tulis mereka. Kemudian membaca sebagai kebutuhan pokok. Agar kita terbiasa dalam membaca, yang pertama kita harus membangun kebutuhan dan kemauan terlebih dahulu, bahwa ada banyak manfaat penting yang didapat dari membaca. Jika kita terbiasa membaca apa yang kita suka, kita akan menyadari jika membaca termasuk kebutuhan kita. Salah satu kesalahan dalam membangun kebiasaan membaca adalah mengikuti tren, bukan topik yang disukai atau dibutuhkan. Lalu terdapat perbedaan di antara pembaca yang baik dan yang buruk. Cara kita membedakan pembaca yang baik dari pembaca yang buruk adalah melalui karakteristik mereka. Pada dasarnya, pembaca yang baik memiliki tujuan membaca yang jelas, kecepatan membaca yang bervariasi, bacaan yang penting, bacaan yang dibaca berbeda-beda, tidak hanya yang itu-itu saja. Lalu untuk pembaca yang buruk, biasanya mereka membaca kata demi kata tanpa tujuan yang jelas, serta kecepatan membaca mereka lambat dan monoton. Berikutnya adalah kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, terdapat ISSN dan ISBN. ISSN adalah International Standard Serial Number. ISSN adalah angka unik untuk terbitan berkala, seperti koran atau majalah. Sedangkan ISBN adalah International Serial Book Number, yaitu sederet angka unik juga yang digunakan untuk terbitan tuntas. Biasanya berada di belakang buku. Lalu yang kedua ada domain resmi. Domain resmi adalah alamat yang diperlukan saat mengakses website. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi nama server. Jadi, ada beberapa domain resmi seperti .ac.id untuk domain akademik, ada .go.id untuk domain pemerintah, dan masih banyak lainnya.
Lalu yang ketiga, ada menggunakan bahasa internasional. Referensi yang menggunakan bahasa internasional pastilah jangkauannya lebih luas karena banyak pembacanya, sehingga referensinya lebih kredibel. Lalu yang keempat, jurnal Indonesia yang terindeks Scopus dan Sinta. Scopus sendiri adalah data pustaka untuk jurnal internasional yang sudah bereputasi. Sedangkan Sinta adalah data pustaka untuk jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Kemudian yang kelima, diterbitkan oleh lembaga yang kredibel. Lembaga yang kredibel ini untuk di nasional seperti Portal Garuda, kemudian ada Google Scholar yang versi Indonesia, lalu ada Perpusnas. Sedangkan untuk lembaga yang kredibel di internasional ada seperti American Chemical Society, lalu Directory of Open Access, dan masih banyak lagi. Untuk mendukung segala hal yang berhubungan dengan referensi yang kredibel, di sini terdapat salah satu aplikasi yang kita sebut dengan Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang berkemampuan untuk mengelola database ilmiah berupa e-book, e-journal, dan referensi lainnya. Aplikasi Mendeley sendiri memiliki 3 landasan utama, yaitu pengelolaan referensi ilmiah dan sitasi. Yang kedua, sarana berinteraksi seperti media sosial tetapi dikhususkan dalam hal riset. Dan yang ketiga, sebagai pusat data ilmiah. Baik, di sini saya akan menyajikan kepada Anda bagaimana langkah-langkah mendownload dan menginstal Mendeley di perangkat Anda. Ya, di sini kita akan coba ketik Mendeley. Kemudian klik download Mendeley. Accept all cookies. Jika Anda menggunakan Linux, Anda pencet klik 64 bit. Namun jika Anda menggunakan Windows, klik ini. Kemudian download now for Windows. Tunggu sebentar. Nah, proses download sedang berjalan. Tunggu hingga selesai. Di sini bisa dilihat totalnya adalah 137 MB. Memang cukup besar. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, proses mendownloadnya. Untuk menginstalnya kita klik. Kemudian anyone who use this computer, kita pilih yang itu. Kemudian kita klik install. Tunggu hingga proses install selesai. Kemudian klik finish. Tunggu hingga loading selesai. Baik, ketika loading sudah selesai, maka Anda akan berada di tampilan seperti ini. Untuk memudahkan langkah selanjutnya, maka ketik Tools di bagian atas ini. Lalu klik Install Mendeley Web Importer. Nah, Anda akan dibawa ke
default browser Anda di laptop Anda. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge sebagai default default browser di laptop saya. Lalu klik yang warna merah ini di tulisan Get Web Importer for Edge. Lalu klik Get dan Add Extension. Nah, kalau sudah di browser Anda tampilan seperti ini, maka Mendeley Web Importer sudah berhasil Anda pasang di Microsoft Edge kalian. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda semua bagaimana cara memanfaatkan Mendeley Reference Manager untuk mengelola dan menyimpan referensi yang Anda dapatkan dari browser Anda, atau mungkin dari Google Scholar atau Google Cedikia. Oke. Sekarang saya akan memilih browser saya, yaitu Microsoft Edge. Kemudian saya akan menggunakan Google Cendekia sebagai sumber referensi saya. Saya biasa mencari referensi dari Google Cendekia karena di sana sudah tertera format sebagai untuk daftar pustakanya. Di sini Anda cari referensi yang Anda inginkan, topik referensi yang Anda inginkan. Di sini saya mau memilih topik limbah cair rumah tangga. Di sini ada banyak pilihan, banyak pilihan. Di sini saya akan memilih milik A.M. Afandi Irijal T. Aziz, Jurnal Teknik Kimia 2017. Judulnya Pengaruh Waktu dan Tenaga Analisis terhadap limbah cair rumah tangga dengan metode elektrolisis. Oke, kita klik Not Now. Nah, di sini mungkin jika Anda ingin mengutip limbah cair rumah tangga di abstrak ini misal saya copy .3 copy, oke, dan saya masukkan ke Word. Nah, Anda harus mengutip citasi dari web tersebut dengan menggunakan Mendeley Web Importer yang telah diinstal oleh teman saya tadi, Renaldi. Ini klik saja, tunggu hingga loading selesai. This may take few seconds. Tunggu saja. Nah, di sini tertulis one reference detected on page. Artinya satu referensi terdeteksi di sini. Nah, di sini sudah terformat dalam bentuk citasi daftar pustaka. Anda tinggal untuk menyimpannya di Mendeley Reference Manager tadi, Anda tinggal hanya perlu mengklik ini, kotak kosong ini. Kemudian Anda klik Add to Mendeley. Tunggu hingga proses selesai. Nah, jika sudah ada centang hijau 2 ini, berarti telah tersimpan di Mendeley Reference Manager Anda. Sekarang Anda buka Mendeley Reference Manager Anda. Nah, untuk mengcopy format daftar pustakanya, Anda tinggal klik kotak ini, kemudian Anda klik kanan, kemudian Anda klik copy formatted citation, kemudian tinggal Anda copy. Di sini saya
membuat daftar pustaka. Daftar pustaka. Lalu tempelkan. Nah, sini Anda telah mendapatkan suatu citasi yang telah terformat dari Mendeley-nya. Jadi Anda tidak perlu menulis tangan dengan manual. Nah, tajuk pen, nama, tahun, judul, penerbit. Ya, begitu. Kemudian akan dijelaskan oleh Renaldi bagaimana cara mencari dan menemukan suatu referensi menggunakan web Mendeley. Oke, lanjut ke Aldi. Baik, terima kasih Mas Irham. Seperti yang Mas Irham sampaikan tadi, di sini saya akan menyampaikan tentang cara mencari referensi jurnal di links, maksud saya di website Mendeley yang ada di Google Chrome atau enggak Microsoft Edge atau lain sebagainya. Baik, kita buka di sini. Nah, kita ketik Mendeley, lalu klik yang paling atas. Nah, untuk mencari articles, kita ketik search for articles ini. Jadi kita bisa mencari articles yang kita butuhkan di sini. Misal buat contohnya kita ketik electrolysis. Nah, di sini muncul beberapa jurnal yang bisa kita pilih. Oke, sebagai contoh kita klik yang paling atas. Nah, di bagian kanan sini, di bagian yang warna hijau ini, klik Add to Library. Nah, kalau sudah berubah menjadi View in Library, berarti jurnal ini sudah berhasil ditambahkan di Mendeley Library. Nih, kita cek di aplikasinya sudah ada. Baik, dari pemaparan yang telah kami sampaikan, bisa kami simpulkan bahwa aplikasi Mendeley memudahkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan menemukan referensi untuk menyusun karya tulis ilmiah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.